Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita tidak pernah berhenti memuji Sang Pencipta Allah. Selalu saja terdengung di lidah kita, di hati kita dan fikiran kita, memuji dan memuja Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman, yang dengannya kita bisa mengenal Tuhan kita Allah, kita bisa mengetahui mana yang dibolehkan dan tidak dibolehkan, yang halal dan haram. Kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan itu. Karena seorang muslim, dia akan meraih kebahagiaan dunia karena apa saja yang halal boleh dia nikmati, dan tinggal dia menjauhi yang diharamkan. Dan sudah sering kita bahasakan, yang haram sedikit sekali dibandingkan dengan yang halal, sehingga di dunia kebutuhan dia terpenuhi, dan plus lagi dia akan mendapatkan balasan sempurna di akhirat, di kehidupan abadi di surga sana. Belum lagi kenikmatan kesehatan, pasangan hidup, keturunan, oksigen, air, api, dan segala macam nikmat yang Allah sudah simpulkan dalam salah satu firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu. Allah hanya memerintahkan kita untuk mengakuinya dari Sang Pencipta Allah, lalu menikmatinya dan mensyukurinya. Tidak lebih daripada itu. Saya sudah sering kasih contoh, kalau kita lapar, Allah hanya menyuruh kita menghilangkan rasa lapar dengan memilih makanan. Yang penting halal. Lalu kita nikmati, dikunyah, dirasakan nikmatnya, kemudian kita syukuri. Makanan itu masuk, ukuran 1/4 jari kita saja ke tenggorokan sudah bukan urusan kita lagi. Allah lah yang akan membagi mana yang protein dan mana yang nutrisi secara umum, vitamin-vitamin yang terpilah sesuai dengan kebutuhan di badan kita, dan mana yang tidak dibutuhkan sehingga harus dibuang. Oleh karena itu nikmat ini disyukuri. Selalu lisan kita mengatakan Alhamdulillah. Dan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beliau sedang melimpah nikmat, tidak pernah berhenti mengucapkan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan puja bagi Allah yang semua kebaikan-kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Dan kalau ujian pun sedang datang, beliau tidak berkeluh kesah, tapi beliau mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Karena beliau selalu berprasangka baik dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ujian pun datangnya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah cinta seorang hamba, pasti Allah akan mengujinya, karena ujian itu adalah peningkatan level seorang hamba. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita selalu juga setelah memuji Allah kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah perintahkan kepada kita, dengan harapan agar dibalas sempurna oleh Allah. Karena satu kali salam ini dibalas dengan 10 rahmat, dan rahmat Allah meliputi kebutuhan, pemenuhan kebutuhan, solusi dari permasalahan, pembersihan dosa dan peninggian derajat. Oleh karena itu kita mengejar target ini, dan juga sebagai balas jasa atas 23 tahun dari hidup beliau yang dihabiskan untuk agama ini, sehingga kita semua punya panduan hidup. Sebelum kita masuk ke dosa besar pada malam ini, bahasan kita seperti biasa, semoga Allah jauhkan kita dari semuanya. Dosa besar ke-174 dengan judul Bab Al-Mutasyabbi' bima lam yu'ta, atau bab orang yang merasa puas dengan apa-apa yang dia tidak miliki, atau dia berbangga dengan apa yang tidak dia miliki. Sebelumnya, karena perjalanan kami kemarin cukup panjang, sebulan kurang lebih, jadi ada 4 pertemuan kita sempat libur, biasanya hanya 2 pekan saja. Saya ingin berbagi oleh-oleh dari perjalanan ini sebenarnya, karena dari setiap kehidupan kita ini ada ilmu yang Allah berikan, walaupun bukan di majelis ilmu seperti ini, tapi melalui pengalaman. Dan pengalaman itu termasuk juga ilmu yang sangat luar biasa. Bahkan dia praktek lapangan. Dari ibadah haji yang cukup lama kemarin, sekitar 22 hari perjalanan kami, Allah memperlihatkan di depan mata saya bagaimana
bertemunya di lokasi di mana Allah mengarahkan sekian juta orang untuk mengenakan baju yang sama, mengikuti praktek tata cara ibadah yang sama. Kalau ada yang melanggar kena hukuman yang sama. Menandakan kita memang diingatkan kalau ada Tuhan sang pencipta Allah yang mengatur segala sesuatunya. Dan di situ terjadi persaingan yang luar biasa di setiap jiwa orang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah untuk bersaing mengejar yang terbaik dari apa yang Allah janjikan. Semua ingin pulang membawa oleh-oleh pengampunan dosa seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Semua ingin pulang mendapatkan tiket VIP masuk ke dalam surga tanpa hisab. Karena itu janji bagi orang-orang yang sedang haji. Tapi sayangnya, berapa banyak orang yang berhasil dan berapa banyak orang yang gugur. Karena memang Nabi SAW mengingatkan, di antara penyebab haji mabrur adalah memberi makan orang-orang. Justru royal bersedekah di saat sedang haji dan tibul kalam, mengontrol lisan. Dan ternyata cukup banyak jemaah haji yang tidak lolos di poin ini. Mereka tidak bisa mengontrol lisannya, mencaci maki, menyalahkan orang, tetap ghibah, tetap fitnah. Sehingga yang diharapkan tadi dari bonus itu tidak bisa dibawa pulang. Tapi di sana Allah perlihatkan kita bagaimana berkumpulnya orang alim, orang bodoh, orang kaya, orang miskin pun ada yang pergi haji sesuai dengan kemampuan atau dihajikan, dimudahkan haji untuk oleh orang lain. Orang bodoh, orang pintar, orang tua, anak muda, yang menandakan semua mengerucut ke satu ibadah. Dan ada juga pengalaman lain selain daripada mengerucutnya kita kepada satu Tuhan Allah, dan akhirnya Allah menilai hamba-hambanya siapa yang paling ikhlas dan sempurna ibadahnya. Juga ternyata dunia ini teman-teman sekalian seperti yang kita lihat. Sekali kita ketemu, aktivitas lagi, kemudian berpisah, ketemu, kemudian aktivitas, ya bersama, pisah. Kayak pengajian ini misalnya, ketemu, kemudian kita laksanakan pengajian kita, habis itu kita berpisah. Kalau Allah masih kasih umur pekan depan, kita lakukan lagi hal yang sama dan seterusnya. Dan setiap hari akan sama. Keadaan dunia ini, ada pertemuan, ada perpisahan. Dan ini akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Sampai kita menuju kepada akhirat yang memang tidak ada perpisahan selamanya. Karena di sana semuanya kekal. Maka subhanallah baru kemarin melakukan perjalanan, sekarang sudah tiba lagi. Mulai lagi dengan aktivitas seperti ini. Tapi semua ini akan berakhir. Semua ini akan berakhir dan nanti ada saatnya di mana kita semua diminta pertanggungjawaban. Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Kami di pengajian seperti ini hanya bisa bicara, menyampaikan, mengingatkan. Harus setiap orang di antara kita engah. Kupingnya mendengar, otaknya berpikir, hatinya merenungi. Kemudian nanti hasilnya mengaplikasikan dengan anggota tubuhnya. Masing-masing harus bisa menyelamatkan dirinya. Karena waktu terus berjalan dan bagi orang non-muslim mereka selalu bangga dengan ulang tahunnya. Kalau kita malah setiap detiknya kita merasa sedih. Bukan kita malah gembira, bukan merayakannya. Tapi kita merasa sedih kalau ternyata masih ada dosa yang belum sempat kita mohon ampun kepada Allah. Atau masih ada ibadah yang belum kita sempurnakan. Itu yang terjadi dari kehidupan kaum salafus saleh. Mereka setiap kali bangun pagi hari, mereka langsung introspeksi diri. Apa yang kurang kemarin nih dari ibadah saya? Atau apa yang harus saya pertahankan hari ini? Atau dosa apa yang saya lakukan sehingga saya harus segera bertobat sebelum ajal datang? Itu yang terjadi. Makanya juga pelajaran. Di dunia memang ada pertemuan dan perpisahan. Dan kita harus hati-hati di saat perpisahan datang itu menuju ke kehidupan abadi nanti. Di sana nanti tidak ada lagi amal. Di sini tempatnya untuk beramal. Yang terakhir, setelah haji kemarin kami sempat mengadakan tur ke Maroko dan Spanyol untuk membuat paket tadinya umroh plus tempat-tempat ini. Saya ingin melihat sejarah Islam di sana. Setelah saya ambil kesimpulan, subhanallah, saya coba telusuri sejarahnya cukup panjang. Ratusan tahun umat Islam sempat menyebarkan Islam di Afrika Utara dan di Spanyol ini. Ternyata memang ada dua hal yang sangat berbeda. Di masa awal berdirinya kekuatan Islam di sana, di tangan Musa bin Nusair dan Tariq ibn Ziyad rahimahumullah, misi mereka membawa Islam, menyebarkan Islam, meninggikan kalimat Allah, dan tidak pernah berharap ada indikasi dunia. Orang sudah masuk Islam selesai, mereka tidak pernah minta uang, mereka tidak pernah minta jabatan. Taklukkan satu wilayah, sebarkan Islam, mereka terapkan Islam, disebarkan lagi ke tempat lain. Dan itu terus berjalan, akhirnya Allah makmurkan itu di awal-awal. Ternyata fase terakhir pada saat mereka jatuh, itu adalah pada saat mereka justru jauh dari agama.
Mulai muncul tawaif atau kelompok-kelompok satu sama yang lain rasis. Suku ini merasa bangga dibandingkan suku lain, sehingga setiap kota di Spanyol itu terpecah pada saat itu. Setiap masing-masing suku ini punya kerajaan sendiri, mereka perang satu sama yang lain. Yang satu minta tolong pada kekuatan non-muslim, akhirnya mereka berperang sampai pecah-pecah dan mereka jauh dari agama, sudah mulai masuk segala macam jenis pelanggaran-pelanggaran agama di pemerintahan mereka. Akhirnya Allah cabut pemerintahan tersebut dan cuma tinggal jadi kenangan saja. Artinya Syekh Utsaimin rahimahullah menarik sekali. Pada saat saya merenungi perjalanan kemarin, saya ingat perkataan beliau, kalau umat Islam sekarang mau kembali berjaya seperti awal, maka mereka tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada seperti apa yang membuat generasi awal berjaya. Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, mereka semua tujuannya menyebar, merenungi Islam ini, memegang Islam sebagai pegang hidup, menerapkan dalam hidup dan mengajarkan kepada orang lain. Maka itu misinya, sehingga Islam menyebar. Tapi pada saat mereka sudah muncul kembali rasis, merasa diri lebih, agama Islam dipilah-pilah mana yang mau diterima, yang tidak mau diterima ditinggalkan, udah akhirnya terpecah dan jatuhlah semua. Ini pelajaran sebenarnya. Ya. Jadi orang cuma di sana umat Islam banyak datang cuma berbangga-bangga dengan, oh ini sisa bangunan istanahnya, oh ini sisa bangunan masjidnya. Terus apa? Kenapa nggak dikumandangkan azan lagi di situ? Kenapa nggak ada lagi pengajian? Kenapa nggak ada tilawah Al-Quran? Karena kelalaian mereka dan jauh dari agama. Jadi awal Islam menyebarkan agama Islam, akhirnya karena jauh dari Islam dan pelanggaran agama, akhirnya Allah cabut kekuasaan dan kekuatan tersebut. Allahu a'lam. Baik, itu kurang lebih pelajarannya. Kita coba masuk ke bahasan kita pada kesempatan ini. Seperti biasa, saya akan bacakan dulu hadisnya. Dan ini dosa besar ke-174 yang kita bahas ya. Jadi kurang lebih sudah ada 174 pertemuan kita dengan malam ini. Sebuah hadis yang diangkat oleh penulis Syekh Muhammad rahimahullah, Muhammad bin Abdul Wahhab. Di halaman 138 beliau, bab al-mutasyabbi' bima lam yu'ta, bab orang yang merasa puas dengan perkara yang tidak diberikan atau tidak berbangga dengan apa yang belum dimiliki atau tidak dimiliki. Beranjak daripada hadis Bukhari Muslim dari hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Anna imra'atan qalat, ya Rasulullah, inna li dharrah. فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي بما لم يعطني?" Tanda tanya. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. Bahwa ada seorang wanita bertanya kepada Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki madu, maksudnya istri lain dari suaminya. Ini masalah kehidupan poligami. Apakah aku bersalah? Apakah aku salah jika aku merasa berbangga atau puas dari suamiku dengan perkara yang tidak pernah diberikan oleh suamiku kepadaku? Maksudnya dia bercerita, berbangga-bangga, suami ini memberikan aku ini loh, padahal sebenarnya tidak dikasih. Hanya untuk bersaing dengan madunya. Maka Nabi SAW menjawab wanita tersebut seraya bersabda, orang yang merasa bangga dengan perkara yang tidak diberikan atau tidak dimiliki seperti orang yang mengenai atau memakai dua pakaian kedustaan. Jadi ini inti bahasannya dari hadis ini. Memakai dua pakaian kedustaan. Ada riwayat lain, kalau tadi dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, riwayat yang lain tidak disebutkan di buku kita ini bagi teman-teman yang pegang bukunya, karena di buku cuma disebutkan satu riwayat. Saya tambahkan riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu anha, mirip dengan ini, anna imra'atan qalat, ya Rasulullah, aqulu inna zawji a'tani ma lam yu'tini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Ada seorang wanita yang mengatakan, wahai Rasulullah, aku pernah mengatakan kepada orang lain bahwa suamiku memberikan sesuatu lebih kepadaku, padahal tidak pernah ia memberikannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang yang berbangga dengan sesuatu yang tidak ia miliki bagaikan menggunakan dua pakaian kedustaan. Hadis ini riwayat Muslim.
Kalau tadi yang pertama itu yang diangkat oleh penulis hadis Bukhari dan Muslim. Syekh bin Baz rahimahullah, salah satu mufti Saudi, menanggapi hadis ini sambil mengatakan, wa hadza fihi idjarul darrah. Perbuatan seperti ini akan menyakiti hati si madu, istri yang lain. Wa fihi iftikharun minal mutashabbi'ah. Hasala bihi idjar wal iftikhar. Perbuatan ini termasuk berbangga yang akan menimbulkan sakit hati dan juga sombong. Fal mutashabbi'a muftakhira wal ukhra muddajira. Sementara orang yang berbangga akan sombong dan lawan bicaranya akan sakit hati. Lianna hadza idza wa kadhib fala yajuzu laha. Sementara ini adalah perbuatan menyakiti orang lain dan juga berdusta. Fala yajuzu laha, maka tidak boleh dilakukan perbuatan tersebut. An taftakhira bi syai'in, dia berbangga dengan sesuatu lam yaqa' li zawjiha, yang belum dia dapatkan dari suaminya. Asal daripada istilah dalam hadis ini al-mutashabbi', ya, atau orang yang kenyang, merasa kenyang. Asal bahasanya dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, al-mutashabbi' huwa alladhi yudhiru asy-syaba' wa laysa bisyaba'an. Yang dimaksud dengan orang yang merasa kenyang padahal tidak kenyang di sini, makna hadis adalah wa ma'naha huma annahu yudhhir annahu hasala lahu fadila wa laysat hasilah. Dia menunjukkan, menampakkan bahwasanya dia mendapatkan satu kelebihan padahal sebenarnya tidak mendapatkannya. Walabisi thawbai zur, dan orang seperti ini bisa dihitung menggunakan baju lembaran kedustaan. Dan makna walabisi thawbai zur dimaknakan dalam hadis menggunakan dua lembar baju kedustaan, maksudnya zu zur wa huwa alladhi yazuru 'alan nas, yaitu dia memakai atribut kedustaan dengan membohongi orang-orang. Bi anna yatajazzi bijazzi ahli zuhud, seperti dia berpenampilan orang zuhud padahal sebenarnya bukan orang zuhud. Awil ilm, atau seperti dia seorang alim tapi bukan pemilik ilmu. Awis tharwah liyaktarra bihin nas, atau dia menunjukkan kalau dia orang kaya padahal sebenarnya bukan. Walaysa huwa bitilkas sifah, padahal sebenarnya dia bukan sama sekali dari golongan-golongan tersebut. Dari apa yang kita dengarkan tadi penjelasan sebagian ulama dari makna hadis, ya, adalah kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini. Saya menyimpulkan kurang lebih ada 6 buah pelajaran. Dan dari sini insya Allah kita rincikan hadisnya. Yang pertama, adanya larangan untuk sombong. Dan subhanallah, kita pernah bahas sombong itu satu bab sendiri dalam buah dosa-dosa besar. Sementara di sini sudah mendapatkan dosa sombong. Karena tujuan tadi, si perempuan yang memiliki madu ini, dia menceritakan pada madunya kalau suami mereka memberikan kepada dia khusus tanpa memberikan kepada madunya, ini untuk bersombong-sombong. Dan kita tahu dosa pertama di mana Allah Azza wa Jalla dimaksiati adalah kesombongan oleh iblis. Waktu disuruh sujud tidak mau sujud itu karena kesombongan. Bukan karena dia tidak mau patuh sama Allah, dia merasa dia lebih baik daripada Adam. Maka di situ Allah laknat dia, murka padanya, dan akhirnya selamanya ya tidak akan pernah masuk surga. Ya, tidak akan pernah dia bisa taubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada larangan sombong di sini. Dan kita tahu hadis Nabi SAW, tidak akan mencium bau surga orang yang ada dalam hatinya seperti biji sawi dari kesombongan. Makin Allah berikan kelebihan fisik, paras wajah, ilmu, apa saja, harta, kedudukan, level pendidikan, apa saja, maka itu harusnya makin menambah tawaduknya seorang muslim, makin merendah,
ya, makin berbagi dengan orang lain. Memang subhanallah seorang ahli bijak mengucapkan kata-kata, siapa yang luas ilmunya maka akan sedikit pemungkirinnya. Maksudnya pemungkiran dia, karena dia sudah tahu dengan ilmunya yang luas, mungkin orang lain juga punya dalil, orang lain juga punya hujjah, argumentasi kenapa dia melakukannya. Kecuali jelas-jelas itu kemungkaran, baru kemudian kita luruskan. Tapi ini diantara pelajaran. Masih di poin pertama dari 6 pelajaran ini, poin pertama adanya larangan sombong. Adanya larangan berbangga-bangga. Ini juga pernah kita jelaskan, satu bab sendiri berbangga-bangga, ya, sehingga akhirnya merendahkan orang lain, itu juga dosa besar sendiri. Ini tergabung dalam poin ini. Karena dia bangga-bangga, nih suami saya kasih, padahal sebenarnya tidak misalnya. Nih saya memang berilmu, padahal sebenarnya kosong, gak punya ilmu. Tunjukkan orang kaya, padahal sebenarnya miskin. Ya. Saya pernah temuin beberapa orang ikhwah, karena dia mau melamar seorang akhwat, pinjam mobilnya orang lain. Supaya kelihatan kaya. Padahal miskin. Kenapa nggak datang naik motornya saja? Kenapa nggak datang jalan kaki apa adanya? Allah punya cara membuat orang lain menerima. Tapi itu contoh saja, gitu kan? Ada orang yang memperlihatkan gayanya seperti orang kaya, padahal sebenarnya tidak. Kenapa? Kalau kaya dalam Islam dibolehkan, asal tidak sombong, gitu kan? Jadi tampil apa adanya. Seorang muslim pernah saya sampaikan, kalau ikhwah masih ingat, karena akhwat rahimahumullah, kita harus apa yang nampak di wajah kita itu dalam hati kita. Apa yang dalam hati kita nampak di wajah kita. Kita tidak pernah bermuka dua. Suka ya suka, tidak suka tidak suka, clear, selesai. Orang muslim begitu. Bahkan tidak boleh berbohong walaupun pada hal-hal yang kita anggap baik. Misal, kita lagi lapar, ditanya, lapar nggak? Enggak, karena malu. Nggak bisa. Iya, saya lapar. Selesai. Orang muslim harus begitu. Kalau pada hal yang seperti itu aja nggak boleh bohong, apalagi hal yang lain, gitu kan? Karena setiap kali kita jujur di saat itu selesai permasalahannya, walaupun pahit. Makanya kata Nabi SAW, as-sidqu tuma'nina. Jujur itu ketenangan jiwa. Wal kadhibu riba. Berdusta itu akan kerancuhan dalam kehidupan. Karena dia kalau ditanya bohong lagi nanti, begitu terus terulang-ulang. Sudah selesaikan pada saat itu clear. Berbangga-bangga ini teman-teman tidak boleh baik pada yang sudah dimiliki. Apapun kita miliki. Karena semua ini kepemilikan di dunia sementara. Tidak ada yang abadi. Sekarang teman-teman sini punya STNK mobil atas nama kita. Misalnya sertifikat tanah atau rumah atas nama kita. Itu sementara. Kapan kita meninggal? Jadi warisan. Pakaian, jabatan, apa saja. Di dunia ini semua sementara. Gak ada yang abadi. Terus apa yang mau dibanggakan? Justru kita tunggangi itu untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Kesempatan, mumpung ada harta sedekain. Mumpung ada jabatan, gunakan untuk kebaikan. Mungkin ada ilmu, ajarkan. Itu poinnya. Jadi gak boleh. Dengan yang sudah dimiliki aja gak boleh. Apalagi yang belum dimiliki. Nah ini yang sedang disinggung di sini. Tidak punya, tapi tunjukin kalau punya. Begitu juga tidak boleh berbohong, larangan berbohong. Ini masih di poin pertama ya. Larangan sombong, bangga-bangga baik yang sudah dimiliki atau belum dimiliki. Kemudian berbohong, bohong juga sudah kita tahu bab sendiri dalam dosa-dosa besar. Ada dalam perbuatan ini. Kemudian selanjutnya menipu orang lain. Ya, karena menipu seakan-akan dia punya tapi tidak punya. Ya, ini juga bab sendiri dalam dosa-dosa besar. Pernah kita jelaskan masalah menipu. Apapun sifatnya, menipu dengan secara tulisan, dengan lisan, gerakan tubuh, bahasa tubuh, semua masuk dalam hal yang tidak dibolehkan. Kemudian menyakiti orang lain, ini juga bab sendiri nih. Menyakiti orang lain. Apapun yang sifatnya bisa membuat orang lain khawatir, sakit hati, terganggu, ya, ini nggak boleh. Kalau masih ingat kita pelajari bab sebelum ini ya. Yang larangan Nabi SAW tidak boleh atau tidak halal seorang muslim menakut-nakuti saudaranya muslim yang lain. Masih ingat yang saya sampai singgung masalah knalpot yang suka bikin ribut di jalanan. Ya, atau apa saja, klakson yang ribut. Atau apalah kira-kira. Ini mengganggu orang lain, membuat orang khawatir. Tidak boleh dalam Islam. Kita harus membuat jiwa kita selalu tenang dan tentram. Begitu juga orang lain kita buat seperti itu. Yang begitu orang muslim. Mereka selalu ya gembira, tenang dalam hidupnya. Kalaupun ada ujian tetap dianggap sebagai pembersihan dosa-dosanya. Tidak ada masalah bagi seorang mukmin. Semuanya dia akan terima. Begitu juga dia akan berikan kepada orang lain.
Begitu juga tidak boleh merendahkan orang lain. Apapun alasannya, apakah karena lebih mudah, apakah karena mungkin lebih tinggi, lebih rendah level pendidikannya, apakah lebih sedikit ya ekonomi lebih rendah ekonominya misalnya, atau titel pendidikannya, tetap saja tidak boleh kita anggap remeh. Ingat statement yang pernah kami sampaikan. Kalau kita sedang melihat orang yang lebih tua di depan kita, katakan pada diri kita sendiri, orang yang lebih tua berarti amalnya lebih banyak. Sehingga kita tidak pernah anggap remeh. Lihat orang lebih muda, katakan orang ini lebih muda, berarti dosanya lebih sedikit. Jadi nggak pernah kita anggap remeh orang lain. Kalau masih ingat juga pernah saya ceritakan bagaimana para ulama di Irak, terutama di kota Basra, di kotanya Hasan Basri rahimahullah, mereka sering ketemu sepekan sekali. Para ulama saja, mereka kumpul, mereka mendiskusikan tentang problematika yang mereka dapatkan di tengah-tengah masyarakat atau tengah umat yang belum terpecahkan. Kadang-kadang mereka bahas hal-hal yang mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang awam. Seperti misalnya membahas tentang definisi. Satu waktu pernah ulama-ulama di kota Basra kumpul semuanya, sekian puluh orang membahas tentang apa itu tawadhu. Apa itu sebenarnya makna tawadhu, merendah, yang kata Nabi SAW, siapa yang man tawadhu lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang bertawadhu karena Allah, Allah pasti tinggikan derajatnya. Apa itu tawadhu? Para ulama coba mengkorek, bahas itu. Banyak yang kasih definisi. Ada yang bilang ya tawadhu itu berarti kita merendah. Ada yang mengatakan kita tidak berbangga-bangga dengan ilmu dan segala macam definisi. Hasan Basri diam sendirian dan beliau dapat julukan alimnya ulama, gurunya para ulama gitu. Setelah semua memberikan definisi, mereka kembali kepada beliau lalu berkata, Anda belum kami dengarkan pandangan tentang definisi tawadhu. Beliau mengatakan kalian sudah banyak menjelaskan tawadhu itu. Tapi kalau mau dengar dari saya, sederhananya beliau gabungkan antara definisi teoritis dengan apa yang harus dipraktikkan di lapangan. Beliau mengatakan tawadhu itu, jangan engkau lihat seorang muslim di hadapan matamu kecuali kau sudah tanamkan dalam dirimu, kau dia lebih baik daripada saya. Itu tawadhu, sederhana. Setiap lihat orang. Jadi tidak ada celah untuk syaitan mengatakan, oh orang ini badannya lebih gendut dari saya, orang ini lebih pendek, orang ini lebih ini dan itu. Nggak ada, selalu kita mengatakan dia lebih baik daripada saya. Maka selesai. Dengan itu Allah tinggikan derajat kita. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua dari hadis, tentu di sini cukup banyak ya larangan-larangan yang tadi kita simpulkan di pelajaran pertama ini. Tidak boleh sombong, bangga-bangga, baik yang sudah dimiliki atau belum dimiliki. Tidak boleh berbohong, nggak boleh menipu orang lain, menyakiti orang lain, merendah orang lain. Ini semua dalam satu poin. Itu disebutkan oleh Al-Maula Ali Al-Qari rahimahullah. Dari hadis ini beliau mengatakan wal azhar anna fi tahdhir lahunna anil kadhib. Dan yang nampak dari hadis adanya larangan jelas ya kepada para wanita di sini, karena sedang dibahas masalah orang menjadi istri di sini, untuk berdusta. Fa innahu yurithu fi hadzal maqami jam'an baina khasaratay ad-dini wad dunya. Karena di posisi ini si wanita tadi akan kehilangan dua hal sekaligus. Tentang kebahagiaan dunianya, tentang urusan agamanya dan juga dunianya. Dia akan mendapatkan kerugian dua-duanya. Karena mereka berdusta. Dan kemudian dijelaskan juga oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad rahimahullah, al-mutasyabbi bima lam yu'ta kalabithi thawbai zur, orang yang berbangga-bangga dengan apa yang tidak dimiliki seperti menggunakan dua baju kedustaan, yakni anna kalama wa fi'lahu zur. Maksudnya dua lembar baju itu adalah ibarat bahasa kiasan. Yang dimaksud adalah karena perkataannya dan perbuatannya dua-duanya dusta. Dan ini semuanya haram. Fahuwa kal muttasifu biwasfaini dhamimain. Maka dia seperti sedang mendapatkan dua ciri khas ya, yang dua-duanya tercelah. Wa huwa annahu labisi thawbai zur wa laysa thawban wahida. Dan dia seolah-olah memakai dua baju kedustaan dan tidak hanya baju saja. Wa hadhihi ziyadatu fil itsm, dan ini tambahan dosa, wa ziyadatu fid dharar, dan juga tambahan pada bahaya. Ya, itu di pelajaran kita yang pertama. Pelajaran yang kedua teman-teman sekalian, dari hadis ini pentingnya untuk memahami hukum-hukum agama, terutama dalam bahasan kita ini masalah poligami. Ya, karena ini bahasan masalah poligami kita bahas. Ya, jadi bahasannya adalah yang kita sorotin tentang masalah bagaimana orang menjalankan
perintah agama. Kapan seseorang itu melakukan poligami karena untuk berbangga-bangga? Kamu istrinya berapa? 1, saya 2. Nah, untuk bangga-bangga. Saya 3, saya 4. Ini pastikan tidak akan bertahan rumah tangga itu. Lepas semua rumah tangganya itu. Karena seperti orang yang bangun pagi hari, masuk ke kantor atau temui teman-temannya lalu mengatakan, kamu semalam sholat berapa rakaat? Sholat malamnya 2, saya 4. Nah seperti itu. Jadi dia berbangga-bangga. Poligami kan ibadah. Untuk apa dijadikan bangga-banggaan? Cara membedakan dia riya atau tidak riya pernah saya jelaskan itu ya. Antara dia ditanya atau tidak ditanya. Kalau antum ditanya, akhi, ukhti mau kemana? Mau ke Blok M ikut taklim. Gak riya, karena kan ditanya. Kalau gak ditanya, saya mau ke Blok M taklim, nih status saya. Nah, itu sensitif sekali, bisa riya. Bahkan bisa tidak diterima, gitu kan? Nah, kalau ditanya beda. Kalau tidak ditanya untuk apa? Kita jelasin kepada orang lain. Jadi harus difahami, itu pertama. Karena hukum Allah SWT. Yang kedua, ini levelnya seperti orang yang lagi kuliah. Kalau antum masuk SD, jangan masuk ke kurikulum kuliah, nggak paham-paham nanti. Modalnya cuma modal nekat. Nah, kan Ustadz nggak apa-apa, nggak izin istri. Nikah aja langsung. Sembunyi-sembunyi nggak apa-apa. Gitu kan. Nggak apa-apa memang, tapi siap untuk konflik. Ya. Kalau siap konflik nggak apa-apa. Konflik, ribut, nanti pilih salah satunya. Mau tinggalkan yang pertama, sudah lama ngabdi. Mau tinggalkan yang baru, sayang juga. Ya. Tapi harus pilih. Karena langkahnya awal sudah salah. Akhirnya lepas salah satunya atau bertahan dalam kondisi terhina. Kupingnya harus tebal. Terima kata-kata, kamu begini, kamu begitu. Tadinya dia mulia sebagai laki-laki. Itu yang terjadi. Jadi harus punya ilmunya. Kalau mau belajar sampai nanti ke level itu. Baca bab-babnya, bab fikih tentang masalah bab nikah. Mulai dari tujuan pernikahan, hak dan kewajiban. Berikan sempurna. Sebenarnya saya melihat poligami itu seperti bonus. Kalau orang sudah sempurna dalam rumah tangganya yang satu, nanti Allah kasih lagi itu. Itu pun Allah lihat kebutuhan hamba ini benar gak sih? Allah akan kasih dengan sendirinya gitu. Itu poinnya. Jadi harus paham. Nah, kalau orang tidak paham jadi seperti ini nanti. Bisa laki-lakinya zalim kepada istrinya. Kata Nabi SAW, siapa yang mempunyai 2 orang istri tapi dia cenderung pada salah satunya. Maksudnya dia tidak memberikan hak-hak yang lainnya. Hak itu kan ada mabit dan ada nafkah. Itu yang paling mendasar ya. Menginap ini bisa semalam-semalam atau memang negosiasi. Misalnya yang ini 3 malam, yang ini 2 malam, yang ini bisa negosiasi. Tergantung kesepakatannya. Kalau nafkah wajib sama. Standarisasinya istri pertama sekian juta, istri kedua sekian juta. Ada anak, nafkah anak sendiri. Clear, selesai. Kalau istri pertama dikasih 2 juta, istri kedua 2 juta. Punya anak 500 ribu, ini 500 ribu. Ini contoh angka saja. Ada orang yang mungkin kasih istri pertama 100 juta, istri kedua 100 juta. Anaknya kalau lahir 5 juta, 5 juta. Misalnya contoh, itu bisa saja. Tapi yang jelas istri harus sama. Kemudian anak juga sama. Perbedaan nafkahnya nanti tergantung dari jumlah anaknya. Kalau yang lain semuanya harus adil. Kapan tidak diberikan sama, hanya karena lebih suka dengan si fulana misalnya, ini jadi dosa bagi dia. Jadi nggak bisa main-main, harus tahu hukumnya. Gitu kan? Keadilan kalau tidak ada tuntutan hari kiamat. Kemudian dari sisi istri juga sama. Masuk dalam kehidupan seorang laki-laki yang punya istri berpoligami beda dengan masuk kehidupan laki-laki yang belum punya istri. Berarti ada pembagian malam, ya kan gitu. Ada, tadi disebutkan sini ada madunya dia, teman partner dalam rumah tangga dengan suami. Ini harus difahami hukum-hukumnya. Di antara yang disinggung dalam hadis ini adalah tidak bolehnya sengaja ingin menyakiti perasaan pasangan suami yang lainnya. Yang tidak boleh, kayak tadi itu kan sengaja berbangga-bangga, menceritakan, saya kemarin baru dibeliin emas loh, padahal sebenarnya tidak. Saya baru dibeliin baju loh, padahal sebenarnya tidak. Hanya untuk menunjukkan pada madunya kalau dia dilebihkan, padahal sebenarnya tidak. Ini bohong. Dan ini berkumpul padanya sekian banyak dosa besar tadi. Kesombongan, berbangga-bangga, berbohong, nipu orang lain, nyakiti perasaan orang lain, dan sekian banyak permasalahan. Jadi ini punya hukum sendiri, harus dipelajari. Tentu kalau mau bahas poligami ini daurah sendiri 1 minggu. Ya.
Tapi ini garis besarnya. Apalagi sini Masya Allah mukanya masih banyak bujang, belum layak untuk dibahas. Yang ketiga, ini juga pelajaran dari sini. Tidak boleh cemburu buta. Ini pelajaran. Cemburu itu satu potensi dalam diri kita. Allah memang menyuruh kita cemburu. Tapi pada hal yang dibolehkan dalam syariat. Ada pengawasnya, ada batasannya. Cemburu itu hanya kalau terjadi pelanggaran agama saja. Kapan pasangan kita melakukan pelanggaran agama, dia melakukan perbuatan dosa, kita cemburu karena Allah melarangnya. Bukan cemburu buta ya. Jadi kalau antum ambilan dari sinetron, dari film ini cemburu buta. Semua dicemburui. Gitu kan. Enggak, kita enggak boleh. Salah kalau orang cemburu sama mertua. Pernah lihat orang cemburu sama mertua? Oh, kalau ibu kamu lebihin. Loh, ibunya gimana caranya? Kan gitu. Pilih saya atau pilih ibumu? Ya pilih ibunya ya. Kan gitu. Salah itu kalau laki-laki pilih istrinya, kan enggak boleh. Ibunya dahulu gitu kan. Istri ada namanya mantan istri. Ibu tidak ada mantan ibu. Gimana caranya? Resiko. Ustadz kalau akhwat bilang, saya nikah tapi memang mertua saya cerewet Ustadz. Ya itu resiko. Hadapi bagaimana cara menghadapi mertua yang cerewet itu. Karena kita sudah jadi istrinya si fulan. Makanya dari awal ditanya tentang keluarganya kan gitu. Ini harus difahami baik-baik ini. Tidak boleh orang cemburu pada ipar. Gimana caranya? Bagaimana caranya menghapus status saudara istri atau saudara suami? Coba bagaimana caranya? Itu kalau kakak perempuan kamu perhatian. Tuh itu kakaknya gimana cara? Nggak mungkin. Adik kakak gimana caranya dihapus? Jadi nggak ada cemburu pada ipar ini. Nggak ada cemburu pada mertua. Ada orang lebih parah. Cemburu pada anaknya sendiri. Oh kalau anak-anak ada waktu kalau saya tidak ada. Loh ini anak siapa? Anak dia kok dicemburu gimana caranya? Kan nggak mungkin. Harus mengalah. Di saat kita masih pertama nikah, masih berdua. Sudah ada anak, memang harus ada waktu buat anak. Gimana caranya? Nggak mungkin gitu. Dia butuh ayahnya, dia butuh ibunya. Harus ada pengertian. Ini cemburu-cemburu yang salah. Ya. Ada orang karena tidak bisa ngontrol cemburunya. Apalagi cuma mengambil dalil secara zahir. Oh cemburu itu dibolehkan dalam Islam. Cemburu aja. Ini berbahaya sekali. Nanti lama-lama tembok di mall pun dicemburui. Karena pasangannya berdiri di situ. Kenapa kau berdiri di sana? Punya kenangan ya? Nah. Itu karena buta. Nggak boleh. Nggak ada urusannya. Kenapa kamu ajak saya makan restoran sini? Pasti kau punya kenangan ya? Ini cemburu buta namanya. Orang kalau diajak makan, oh iya enak ya. Oke, ayo kita makan sama-sama. Kalau ada misalnya menyampaikan, oh dulu waktu dia masih gadis atau masih bujang pernah makan di situ. Oh, Masya Allah berarti sudah punya pengalaman, nggak apa-apa. Positif aja kita makan. Nggak usah suudzon kemana-mana. Ya. Jadi harus dikontrol. Kalau kita cemburu pada pelanggaran agama. Ingat hadis tentang Sa'ad radhiyallahu anhu. Di saat ada sahabat yang menemukan istrinya selingkuh kan. Kemudian dia pun waktu sahabat itu melapor kepada Nabi SAW. Sa'ad langsung marah. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, kalau terjadi pada istri saya hukum mati. Kenapa? Karena memang dalam Islam kalau sudah menikah, ya status sudah jadi suami, atau pernah jadi suami walaupun duda, atau status istri, atau sudah janda pernah jadi istri, kemudian mereka berzina, hukumnya rajam. Berarti kan dirajam, dilempar batu sampai mati kalau kepergok kan gitu. Berarti memang sudah hukumnya hukum mati, makanya tidak boleh main-main soal seperti itu. Maka beliau mengatakannya, Rasulullah, kalau terjadi pada istri saya, seperti orang ini melapor, saya akan hukum keduanya. Apa kata Nabi SAW? Kalian lihat cemburunya Sa'ad? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Maksudnya kata Nabi SAW, saya sudah ajarin loh, kerjakan 1, 2, 3, 4, 5, ujungnya surga. Sholat, puasa, sedekah, haji, umrah, ujungnya surga loh ini. Ini keutamaan-keutamannya. Jangan kerjakan 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya zina, bohong, mabuk, riba. Ini ancamannya ya, ujungnya neraka. Kenapa masih ada orang yang milih yang ini? Ajakan syaitan. Nggak milih ajakan saya. Seakan-akan Nabi bilang begitu. Saya cemburu. Nabi cemburu kepada orang yang lebih memilih iblis daripada Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, Wallahu agjaru minni wa min Sa'ad. Allah lebih cemburu lagi daripada aku dan Sa'ad. Jadi kecemburuan boleh, tapi pada pelanggaran agama. Hapus semua pintu cemburu buta, nggak bisa. Nggak boleh.
Ada dinukil tuh tentang cemburu-cemburu buta. Saya pernah baca buku beberapa referensi. Sampai kalau istrinya duduk di sebuah kursi, ya dia marah kalau ada orang lain duduk di kursi itu. Padahal kursi umum, semua orang bisa duduk. Bagaimana caranya? Beli aja kursi itu kalau begitu. Di taman tidak boleh orang lain duduk, bagaimana caranya karena istrinya pernah duduk? Kan tidak mungkin. Ini karena buta. Pelajaran yang keempat, pentingnya setiap muslim menerapkan Islam sebagai aturan hidup dalam segala lini kehidupannya, termasuk dalam masalah rumah tangga. Yang kelima, pentingnya setiap muslim memahami bahwasanya dunia ini sebentar dan hanya tempat lewat dan bukan tujuan utama. Selama orang targetnya akhirat, maka semua dunia jadi kecil buat dia. Tapi kalau targetnya dunia, jadi besar dunia itu pada dia. Sehingga semuanya harus, walaupun harus berbohong, walaupun harus menipu, walaupun harus bersombong, yang penting dapat urusan dunianya. Ini keliru ini. Kalau kita tidak bisa begitu. Syekh Utsaimin rahimahullah punya satu bahasa unik dalam masalah dunia ini. Beliau mengatakan harusnya setiap muslim menjadikan dunia ini seperti toilet dia. Maaf, bahasa ini. Dia masuk sampaikan hajatnya, keluar lagi. Dan kita terlalu banyak menemukan hadis-hadis Nabi SAW yang memang menghinakan dunia ini bagi orang yang mengejar dunianya. Karena orang kalau fokus dunia, akhiratnya ruput. Tapi kalau kita kejar akhirat, dunianya pasti akan ikut. Jadi kita harus dahulukan itu. Sehingga tidak ada persaingan-persaingan negatif seperti tadi terjadi. Gak usah sombong, berbangga dengan tidak dimiliki, pura-pura jadi alim padahal bukan alim, pura-pura zuhud padahal bukan orang zuhud, pura-pura kaya padahal orang miskin dan seterusnya. Yang terakhir adalah menyadari semua akan ada pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Oleh karena itu selalu saja ada peringatan dalam agama. Jangan kerjakan ini, karena nanti akan ada pertanggungjawabannya loh. Kerjakanlah ini, karena kamu akan dapat balasannya. Nah, ini semua pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.